Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, bertemu lagi Bu Utami dengan kalian. Hari ini akan membahas pelajaran tematik, yaitu tema 1 subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, anak-anak kalian bisa menyiapkan buku tema kalian atau dengan buku tulis kalian. Kalian bisa mencatat ada kalimat-kalimat penting, nanti bisa kalian tambahkan untuk di buku tulis kalian ya. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita ketahui dulu tujuan belajar kita hari ini itu apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat memahami teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun. Dan kita juga dapat memahami kalimat ajakan dengan santun. Kita juga dapat memahami gambar tentang permainan anak. Ya, juga kita dapat memahami hitungan dari memilih benda yang mana yang lebih banyak. Kemudian kita dapat memahami gambar kumpulan benda yang membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari dengan tepat. Bu Tami ulangi lagi. Kita bisa membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Anak-anak, kita lanjutkan lagi. Coba kita lihat gambar berikut ini. Apakah kalian bisa menyimpulkan gambar ini? Coba kita baca bersama ya. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Mana di sini gambar yang menunjukkan sikap rukun? Ya anak-anak, tentunya kalian harus mengetahui apa saja sikap yang harus kita lakukan yang ketika bermain kepada teman. Sikap yang boleh kita lakukan ketika bermain kepada teman itu contohnya harus bersikap santun, tidak boleh berkelahi, sopan kepada teman, memuji teman ketika bermain apabila ada teman yang menang ketika bermain. Nah, sikap yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak berkelahi dengan teman, kemudian mengejek teman, membenci teman, itu tidak boleh ya. Ini anak-anak, perhatikan gambar ini. Bu Utami sudah memberi tanda. Di sini ada tanda centang, itu adalah contoh anak yang sikapnya menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Kemudian tanda silang itu menunjukkan sikap yang tidak rukun dengan teman. Ya, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Tadi Bu Tami sudah menjelaskan apa saja sikap yang boleh dilakukan ketika bermain dengan teman. Ya, ini 1. Bersikap sopan terhadap teman. 2. Memuji kemampuan teman bermain. 3. Bertutur lembut kepada teman. 4. Membantu teman dalam bermain. 5. Jika berbuat salah, segera minta maaf kepada teman atas kesalahan yang diperbuat. Ini anak-anak sikap yang boleh dilakukan ketika bermain dengan teman ya. Maka kalau sikap ini terus kita lakukan, maka ketika bermain kita tidak akan dibenci oleh teman, akan mempunyai banyak teman, seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya ada sikap yang tidak boleh dilakukan ketika bermain dengan teman, yaitu 1. Berkelahi dengan teman. 2. Berbohong atau berbuat curang kepada teman. 3. Bersikap tidak baik kepada teman. 4. Sombong ketika menang dalam permainan. 5. Membenci kepada teman ketika bermain. Ini semua tidak boleh kita lakukan ketika bermain anak-anak ya. Selanjutnya kita belajar kalimat ajakan. Ada yang tahu apa artinya kalimat ajakan? Nah, pinter sekali. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan
seseorang kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Contoh kalimat ajakan, ayo kita berangkat sekolah, ayo kita ikut kerja bakti. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Kemudian kita membandingkan kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari. Ya anak-anak, coba ini ada contoh soal. Coba kita beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah ini ada benda 1 dan benda 2. Contoh yang pertama, mana yang lebih banyak? Iya betul, benda 1 dan benda 2 yang lebih banyak adalah benda. Nomor atau gambar pada yang pertama, ini kita beri tanda centang. Kemudian contoh yang kedua, mana yang lebih banyak bendanya? Iya, pada benda yang kedua kita beri centang juga. Kemudian selanjutnya, ini contoh soal juga. Kita bisa menulis di sini lebih dari, kurang dari, atau sama banyak ya. Ini ada benda A dan benda B. Coba sebelum kita bisa menjawab soalnya, sebelum kita menuliskan apakah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak, kita hitung terlebih dahulu benda yang sudah tersedia pada soal. Contoh benda A kita hitung, benda B kita hitung juga. Kemudian sudah ketemu jumlahnya semua. Nah, kita bisa menjawab soalnya. Mana yang bisa kita tulis, apa lebih dari, kurang dari, atau sama banyak? Ya, betul. Di sini kita bisa menjawab, yaitu A itu kurang dari B. Atau bisa kita jawab, kita simpulkan di sini, yaitu benda A itu jumlahnya kurang dari benda B. Jadi benda A itu lebih sedikit dari benda B, maka kita tulis A kurang dari B. Nah, itu anak-anak ya. Tadi kita semua sudah belajar bagaimana hidup rukun dengan teman bermain, belajar juga tentang kalimat ajakan dan contohnya. Kemudian kita juga sudah bisa menyimpulkan mana benda yang lebih banyak, kemudian menuliskan dari contoh benda, maka kita bisa menyimpulkan benda itu lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, itu tadi anak-anak yang dapat Bu Utami sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang belum mengerti, nanti bisa langsung WA pribadi Bu Utami ya. Semoga anak-anak terus semangat belajar. Jangan lupa untuk sholat, mengaji, dan membantu orang tua. Sekian dari Bu Utami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.